Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita masih membahas tentang tindak kriminal yang meningkat di tengah pandemi COVID-19 saat ini di Provinsi Lampung juga tentunya. Nah Mbak Cici, selain dari pemutusan hubungan kerja, banyak pengangguran, orang membutuhkan, sebenarnya tadi sempat kita bahas tentang celah gitu ya, celah orang yang membutuhkan. Nah selain itu Mbak Cici, ada tidak karena mungkin dari aparat sendiri bisa dikatakan lebih fokus penanganan untuk penyekatan atau penanganan COVID-19, jadi kriminal itu bisa terjadi atau bahkan sepenuhnya karena memang ya karena kebutuhan masyarakat. Iya, benar. Kondisi juga ya. Kondisi pandemi memang menyebabkan kita tahu ya aparat kita itu perbandingannya itu belum rasional, belum memasuki rasional. Sejatinya satu polisi itu misalnya menangani 30 orang gitu kan. Kalau sekarang 1 berbanding 100, jadi memang masih kurang ya. Ditambah lagi dengan kondisi yang saat ini yang memang membutuhkan di beberapa penyekatan, kemudian satgas itu membutuhkan juga tenaga kepolisian yang ikut melakukan patroli, penjagaan, dan ini juga akhirnya mesti dibagi-bagi juga ya. Nah, kriminal tapi tetap juga harus menjadi fokus tentunya ya, di tengah kekurangan tenaga aparat, tetapi tetap kriminal harus mendapatkan prioritas untuk masyarakat kita. Iya, karena memang sekarang sangat tingkat kriminal sangat tinggi sekali saat ini. Nah, Mbak Cici, ini kan sudah terjadi gitu ya, sudah terjadi maksudnya dengan kriminalitas yang tinggi. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Polda Lampung, strategi yang Polda Lampung buat untuk saat ini? Kemarin ini Polda melakukan rolling atau mutasi di jajaran Polres ya, Polsek, Polres. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai penyegaran, ya kan. Kemudian juga pemahaman dari medan. Mungkin dari satu lokasi dengan lokasi yang lain berbeda. Dengan adanya rolling diharapkan semuanya memahami situasi dan kondisi dan bagaimana penanganan kriminalitas yang lebih mendekatkan dengan masyarakat sekitar, ya kan. Inilah yang dilakukan Polda. Kemudian juga dengan tindakan tegas terhadap aksi kriminalitas. Jadi tidak ada lagi kata diampuni. Jadi tindakan tegas dan terukur. Kalau memang itu kita lihat berapa banyak jumlah begal yang ditembak misalnya ya. Kemudian juga pencurian dengan kekerasan, dengan pemberatan itu juga dilakukan tindakan tegas. Diharapkan ini menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain, atau setidaknya yang baru berniat nih mau melakukan walaupun kepepet ya, kok polisi sekarang benar-benar tegas ya, jadi berpikir ya. Nah ini diharapkan bisa juga memberikan impact kepada calon-calon pelaku tindak kriminal. Kemudian juga yang diharapkan juga karena masyarakat ini kondisinya sekarang lagi turun, masyarakat lagi serba kekurangan, penting sekali pemerintah, negara hadir dengan memberikan bantuan dari sisi ekonomi. Karena sebagian besar pelaku kriminal itu mengaku mereka bertindak nekat karena kondisi kebutuhan ekonomi, perut kosong. Mau nggak mau dia melakukan tindakan walaupun itu menyalahi aturan. Nah, disinilah pentingnya hadirnya negara atau pemerintah dengan memberikan bantuan. Itu yang menjadi prioritas juga ya, yang harus diperhatikan. Oke, sangat miris sekali Mbak Cici ketika memang pelaku ini diinterogasi karena mereka didesak kebutuhan ekonomi, apalagi saat itu kondisinya mungkin mereka baru saja di pemutusan hubungan kerja, itu sangat miris sekali Mbak Cici. Nah, terbukti di pertengahan sampai akhir Mei Kapolda Lampung gitu ya, dari hampir 100 kasus itu 40-an itu dengan tindakan tegas terukur. Nah, seperti apa ketegasan Kapolda untuk jajaran yang baru saja dilantik saat ini di Polres-Polres yang ada di Provinsi Lampung, Mbak Cici? Tindak tegas itu memang diberlakukan semua ya, seluruh jajaran. Jadi jangan takut katanya Kapolda, itu sudah itu ultimatum ya. Bahwa pihak keamanan, pihak kepolisian itu berada di alurnya ya. Itu tadi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kriminal. Jadi jangan coba-cobalah ya. Karena
tidak main-main, pasti dilakukan tindakan tegas terukur. Sudah puluhan juga kan, 40-an tadi. Betul. Nah ini diharapkan juga menjadi catatan bagi yang lain ya, bagi pelaku kriminalitas yang lain untuk ternyata benar-benar nih tidak main-main lagi gitu kan. Oke. Nah Mbak Cici, dari data di Mei 2021 gitu ya, tadi 40-an yang dilakukan tindakan tegas terukur. Nah hingga saat ini sekarang sudah bulan Agustus, seperti apa dengan adanya hal ini? Sudah ada penurunan atau seperti apa Mbak Cici? Atau bahkan peningkatan karena pandemi ini lebih keras? Ya, kalau kemarin-kemarin ya memang Juni bulan-bulan sebelumnya itu di pemberitaan kita, di koran kita setiap hari pasti ada begal ditembak, pencuri ditembak, kemudian juga pelaku-pelaku kejahatan seksual juga dilakukan penangkapan dan diberikan aksi tegas. Nah ini juga yang diharapkan terus dilakukan. Eskalasinya memang diharapkan terus menurun ya. Dengan tindakan tegas ada terjadi penurunan. Nah ini yang diharapkan dan ini konsisten dilakukan supaya masyarakat juga bisa merasa lebih aman dengan hadirnya aparat kepolisian yang sigap dan tanggap terhadap laporan yang dilaporkan ke masyarakat atau yang kejadian yang ada di masyarakat. Oke, intinya adalah harus dilakukan dua hal. Ya. Yang pertama dilakukan tindakan tegas terukur agar memberi efek jera. Dan yang kedua adalah bantuan dari pemerintah sangat penting agar di tengah pandemi perekonomian masyarakat yang sekarang bisa dibilang goyah itu bisa terbantu sehingga menghindari mereka untuk tidak berbuat kriminalitas seperti itu Mbak Cici. Oke Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Tetaplah bersama kami.